Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Apa yang akan Anda lakukan jika Tuhan menawarkan kesuksesan pribadi secara luar biasa? Namun syaratnya, Anda harus membiarkan orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda pimpin, itu hancur. Tahukah Anda bahwa Musa pernah menawarkan diri untuk dihapus dari kitab kehidupan? Ia rela dilenyapkan dari sejarah demi bangsa yang mengkhianatinya. Bayangkan, Anda sedang memimpin sebuah perusahaan atau komunitas, itu baru saja mengkhianati Anda habis-habisan. Lalu, pemilik semesta datang dan memberi Anda tawaran untuk resign secara mewah dalam sejarah. Dengan mengatakan, biarkan aku membinasakan mereka semua, dan aku akan membangun perusahaan baru hanya untukmu dan keturunanmu. Ketika Musa mendapatkan tawaran itu, ia justru menolak mentah-mentah. Musa berusaha membalikkan semua logika kekuasaan yang sedang berlaku di timur dekat kuno. Dia tidak hanya menolak menjadi bapak bangsa yang baru, dia justru melakukan bom bunuh diri. Dengan menentang Tuhan, menggunakan kata yang paling gila. Hapuskan saja namaku dari kitab kehidupanmu. Asal bangsa brengsek ini tetap selamat. Mengapa seorang pemimpin begitu berani menguras habis seluruh tabungan kehidupannya demi orang-orang yang bahkan tidak menghargainya, demi orang-orang yang bahkan menguji batas kesabarannya? Hari ini, apakah Anda memimpin untuk memastikan nama Anda tetap tertulis di dalam sejarah? Atau Anda siap membiarkan nama Anda dihapus demi keselamatan orang-orang yang Anda pimpin? Apa yang membuat seorang pemimpin, dalam hal ini Musa, begitu nekat hingga menentang Tuhan dengan kalimat hapuskanlah saja namaku dari kitab kehidupanmu? Bagaimana mungkin Musa lebih memilih masuk ke dalam kegelapan abadi demi menyelamatkan bangsa yang mengkhianatinya? Ia lebih memilih berakhir dalam kegelapan. Apakah ini bentuk kesetiaan atau sebuah perjudian iman yang paling berbahaya? Mari kita bongkar logika di balik keputusan gila Musa di Gunung Sinai. Sebelum lanjut, kita akan coba mundur untuk memahami mengapa bisa terjadi negosiasi antara Tuhan dan Musa dan apa yang melatar belakangi sampai Musa itu terlihat sangat menentang Tuhan yang Maha Esa dengan mengatakan hapuskanlah saja namaku. Kalau kita kembali ke dalam Alkitab, khususnya di kitab Keluaran 32, pada waktu itu Musa sedang menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai, dan ketika Musa berada di sana, dia sudah tidak turun selama 40 hari lamanya. Lalu, di ayat yang ke-7, Tuhan tahu kalau pada waktu itu orang yang sudah dikeluarkan, orang Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir melakukan kesalahan. Saya akan bacakan. Keluaran 32 ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat ke-10, oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Negosiasi Musa di sini, walaupun ia tidak tahu, dia tidak melihat kondisi orang Israel di bawah itu seperti apa, tapi Musa langsung sebagai pemimpin, dia responnya cepat, dia berusaha untuk menenangkan amarah Tuhan. Apa yang Musa katakan di ayat yang ke-11? Lalu Musa mencoba menggunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.
di ayat 11-13 ini bagaimana usaha Musa untuk meredakan amarahnya Tuhan, untuk meredakan murkanya Tuhan. Secara logika, murkanya Tuhan memang sangat masuk akal, karena pada waktu itu, di bagian sebelumnya, meminum Tuhan yang dapat diminum tragedi bangsa yang berjiwa budak. Sudah saya katakan pada waktu itu orang Israel itu seperti mengikatkan janji pernikahan hanya kepada Allah Yahweh yang diperkenalkan oleh Musa. Namun yang terjadi jika Musa tidak ada selama 40 hari, bangsa Israel sebagai mempelai perempuan malah berselingkuh dengan anak lembu emas. Dan ini sangat melupakan Allah Yahweh. Nah, murkanya Tuhan pada waktu itu memang benar. Dan saking kecewanya Tuhan, saking kecewanya dia terhadap mempelai perempuannya yang sudah melakukan pelanggaran besar terhadap ikatan pernikahan, terlebih juga orang Israel begitu cepat melupakan siapa yang telah membawa dan membebaskan mereka dari penjajahan. Maka dari itu Musa hadir sebagai seorang pemimpin, dia berusaha untuk melobi Tuhan. Dengan mengingatkan, Tuhan buat apa sih? Engkau marah? Tuhan lupa tak? Tuhan itu sudah membawa mereka, orang Israel itu dari tanah Mesir dengan kekuatanmu yang ajaib. Tuhan sudah ngasih 10 tulah yang menyatakan kebesaran kuasamu. Terus kalau misalnya nanti Tuhan membinasakan orang Israel, apa kata orang Mesir? Misalkan Tuhan yang membawa keluar orang Israel ini bukan untuk mempersembahkan korban. Kan awalnya bilangnya ke mereka untuk mempersembahkan korban, tapi tahu-taunya atau faktanya dibawa keluar untuk ditimpa malapetaka, untuk orang Israel dibunuh dan dibinasakan dari muka bumi. Kan apa kata mereka tentang engkau Tuhan? Jangan marah lagi Tuhan. Ingatlah juga kepada janjimu. Janjimu kepada hamba-hambamu yang setia, baik itu Abraham, Ishak, Yakub yang juga disebut Israel. Tuhan sudah janji sama mereka kalau Tuhan akan membuat keturunan dari orang-orang yang mengasihi engkau itu sebanyak bintang di langit. Apakah Tuhan rela membinasakan mereka dengan nanti nama Tuhan sendiri loh yang jadi jelek akibat dari bujuk rayu Musa di ayat yang ke-14 dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Berarti pada waktu itu sebenarnya Tuhan masih berencana dan belum melaksanakannya atau belum mengeksekusinya. Tawaran Tuhan sebenarnya di Keluaran 32 yang tadi yang kita baca khususnya di ayat ke-10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau di sini merujuk kepada Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu memang bangsa Israel telah salah berpesta pora menyembah patung emas, padahal sebelumnya dia sudah melihat mukjizat yang Tuhan lakukan 10 tulah, terus juga bagaimana Tuhan membelah laut. Itu adalah bentuk kuasa Tuhan yang dapat dilihat oleh mata kepala orang Israel. Namun yang terjadi apa? Orang Israel yang sudah melihat kebaikan Tuhan justru melakukan hal yang menyakitkan bagi Tuhan. Maka dari itu, di puncak murkanya Tuhan, di titik tertinggi amarahnya Tuhan, Tuhan memberikan tawaran yang menggiurkan serta paling menakutkan dalam sejarah kepemimpinan. Kenapa? Di sini secara tidak langsung, Tuhan itu sedang mencoba menguji Musa. Apakah Musa kan sebagai seorang pemimpin, apakah dia akan mendulukan egonya, keamanannya seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin atau raja-raja di dunia timur dekat kuno di sekitar sana, Mesir dan sekitarnya. Apa yang terjadi di kalangan mereka? Di kalangan mereka ketika seorang pemimpin itu kedapatan salah atau kedapatan mau beroleh celaka yang dilakukan, mereka justru mencari warga yang mirip, entah tanggalnya atau secara wajahnya. Untuk apa? Untuk diberikan pakaian yang sama seperti raja dan yang terjadi apa? Orang tersebut akan ditumbalkan, orang tersebut yang akan dikorbankan demi keselamatan seorang raja. Dan hal yang serupa sedang tawaran ini sedang Tuhan tawarkan kepada Musa, tapi Musa menolak. Di tengah pengkhianatan yang besar, Tuhan menyodorkan tawaran yang sangat menggiurkan untuk menghapus nama Israel dari sejarah dan menggantinya menjadi nama Musael. Ini sebuah ujian, apakah Musa sebagai seorang pemimpin akan menjadi pelayan sejati atau ia akan menjadi tokoh yang haus akan kekuasaan sebagaimana yang terjadi di Timur Dekat kuno. Kalau kita telah baik-baik di Keluaran 32 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, biarkanlah aku membinasakan mereka dan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini bukan sekadar tawaran, melainkan suap untuk menguji apakah Musa seorang pelayan Tuhan atau ia haus akan kekuasaan. Di sini Musa ditempatkan kepada dua pilihan. Di satu sisi, dia ditawarkan untuk menjadi bapak dari bangsa yang baru. Secara tidak langsung ketika keturunan Musa nanti ditunjuk menjadi ketika Musa nanti menjadi bapak dari suatu bangsa yang baru, di situ egonya akan terpenuhi. Tapi di sisi lain, Musa sedang berpikir bagaimana dengan orang-orang di bawahnya, orang-orang yang telah dia pimpin, orang-orang yang dia kasihi sekalipun
orang yang dia pimpin, orang yang dia kasihi itu menyesal batas kesabarannya. Sekalipun orang yang dia pimpin itu berusaha membangkitkan amarah Musa. Kenapa Musa masih harus memikirkan mereka? Karena kalau kita lihat runtutannya berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub, lalu dari Yakub menjadi Israel, Tuhan itu sudah berjanji untuk mengikat setia dan akan menjadikan keturunan mereka seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Kalau Musa mengorbankan dirinya untuk tidak menjadi bangsa yang baru, secara tidak langsung dia telah mengalahkan egonya dan lebih mengedepankan pendahulunya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada bangsa yang memberontak, kepada bangsa yang mengkhianatinya. Sebagai seorang pemimpin, Musa tidak terpancing secara ego. Sekalipun pertanyaan dari Tuhan, sebenarnya kalaupun Tuhan murka, dia tidak perlu bertanya, dia tidak perlu memberitahu, dan tidak membutuhkan izin dari manusia untuk bertindak. Tapi kata ini sengaja Tuhan lontarkan di tengah amarah yang memuncak dari Tuhan melihat mempelainya, tapi di sini Tuhan masih menyodorkan sebuah rem pada Musa. Tuhan membuka pintu, memberikan kesempatan kepada Musa, apakah Musa akan menahannya atau justru Musa akan melepaskannya. Kalau Musa menahan, di situ Musa akan masuk kepada celah pelanggaran. Musa akan masuk ke negosiasi terhadap Tuhan demi bangsa yang berkhianat. Atau justru Musa mau melepas rem yang Tuhan berikan dengan mengiyakan, dengan membenarkan keegoannya, lalu menjadi bapak bangsa yang baru. Hal ini dapat terjadi dari mana? Mungkin kalau masih bingung, saya coba membaginya menjadi beberapa hal. Anatomis tes ilahi. Yang pertama ada pemicu. Triggernya itu bangsa Israel menyembah berhala, yaitu anak lembu emas, dan ini bentuk pengkhianatan yang sangat amat membuat Tuhan murka. Lalu di tengah kemarahannya Tuhan, Tuhan memberikan tawaran atau memberikan pancingan atau menyodorkan rem kepada Musa sebagai seorang pemimpin. Apakah Musa sebagai seorang pemimpin akan mengiyakan Tuhan untuk memusnahkan seluruh orang Israel, lalu membangun dinasti yang baru secara eksklusif hanya ditujukan bagi Musa dan keturunannya? Dan yang menjadi faktor penentu yang ketiga, Musa dihadapkan pada sebuah pilihan. Ia mau menolak tawaran dari Tuhan, yaitu menolak tawaran untuk menjadi bapak dari bangsa yang baru, atau Musa sebagai pemimpin berdiri menjadi mediator, berdiri di tengah jurang untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Dan hasil akhirnya Allah tidak jadi mendatangkan malapetaka. Karena apa? Karena didapati posisi Musa, dia telah bernegosiasi dengan Tuhan di tepi jurang yang berusaha untuk apakah Tuhan mau membinasakan umatmu yang sekalipun mereka berkhianat, tapi ini nanti kalau Tuhan membinasakan orang Israel, nama Tuhan akan jelek loh di kalangan orang Mesir dan sekitarnya. Apakah Tuhan rela hanya karena kesalahan ini, nama Tuhan jadi dipandang buruk oleh orang-orang di sekitar sana? Dan apakah Tuhan rela Tuhan mengkhianati janji kepada orang-orang yang begitu mengasihi engkau? Dan orang-orang yang mengasihi engkau itu bukan cuma satu, tapi ada tiga, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sini, karena negosiasi Musa, Musa lebih mengedepankan dirinya sebagai mediator, sebagai perantara, dan menginjak keegoisannya, menyempitkan dirinya, menanggalkan dagingnya. Didapati bahwa diri Musa sebagai seorang pemimpin layak uji dan terbukti murni. Musa memiliki hati yang besar, hati sebagai bapak, mau mengayomi. Musa menolak tawaran yang sangat baik, bukan karena ia rendah diri, melainkan karena dia sadar akan nama Tuhan yang harus dijaga, akan nama Tuhan yang tidak boleh dicemarkan oleh bangsa kafir. Musa menempatkan reputasi nasibnya jauh lebih rendah dibanding reputasi Tuhan yang harus lebih diagungkan. Kenapa hal ini harus Musa lakukan di tengah keterdesakan waktu, kondisi yang sangat mencekam, dan Musa harus berpikir sedemikian rupa sebagai seorang pemimpin? Musa sadar bahwa Mesir, kalau Tuhan membinasakan orang Israel, Mesir akan menyimpulkan bahwa Tuhan membebaskan orang Israel hanya untuk membantainya, dan citra Tuhan akan hancur. Tetapi Musa juga mengingatkan Tuhan akan sumpah setianya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Keselamatan Israel adalah manifestasi dan integritas nama Tuhan. Lalu, akibat negosiasi dari Musa, di ayat yang ke-14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Menyesallah ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nakham. Nakham di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai Allah yang memiliki perasaan, atau bahasa kerennya itu antropomorfisme. Menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai pribadi yang bisa kok diajak negosiasi. Tuhan juga bukan robot, dia sangat responsif. Sehingga Tuhan mau membatalkan malapetaka karena apa yang dilakukan Musa, bagaimana Musa berdiri tegak melakukan negosiasi di tepi jurang itu selaras dengan kehendaknya Tuhan.
bagaimana Musa berdoa, bagaimana Musa mencoba bernegosiasi dengan Tuhan, menunjukkan kasih setia Tuhan yang bekerja tanpa melanggar batas keadilannya. Di ayat yang ke-15, setelah Musa tahu kalau Tuhan tidak jadi mendatangkan malapetaka yang sudah dirancangkannya untuk membinasakan umatnya, maka Musa pun turun dari gunung. Ketika Musa turun dari gunung, ia disambut oleh Yosua yang saat itu diperkirakan mungkin berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah gunung. Yosua tidak bisa melihat tapi dia mendengar. Dan karena Musa sudah tahu, sudah dapat pernyataan dari Tuhan langsung, Musa menyatakan bahwa musik yang didengar atau suara sorak-sorai yang didengar oleh Yosua itu bukan peperangan di perkemahan, melainkan akibat dari kegembiraan atau euforia terhadap anak lembu emas yang sudah jadi. Akhirnya Musa marah, dia mengambil anak lembu emas itu, dibakar dengan api, digiling sampai halus dan ditaburkan ke atas air, disuruhlah orang Israel untuk minum, dan Musa menjadi sangat marah. Di sini Musa menjadi seperti seekor harimau. Kenapa kok menjadi seekor harimau? Karena kemarahan Musa sangatlah besar. Di ayat yang ke-21, lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Di ayat yang ke-25, Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda lepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Dan yang di ayat ke-26, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Di ayat yang ke-29, kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Di ayat yang ke-30, ketika kejadiannya mulai reda, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Di sini, Musa kembali lagi menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang tidak termakan itu, sebagai seorang pemimpin yang rela berkorban demi bangsa yang mengkhianatinya. Dan bagaimana dengan respon Tuhan di ayat yang ke-33? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menilai bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Di ayat yang ke-32, di situ Musa menyodorkan diri untuk menghapus namanya dari kitab kehidupan kepada Tuhan. Kalau dalam konteks linguistik, kata untuk hapuskanlah itu nah, berasal dari akar kata makhah yang berarti menyapu bersih atau mengikis tinta dari perkamen. Dalam budaya kuno, kitab takdir atau daftar warga negara adalah segalanya. Karena kalau dihapus berarti dia bukan bagian dari warga. Dan kalau dihapus dari daftar ini, dia akan kehilangan eksistensinya, dia akan kehilangan keberadaannya termasuk hak waris, serta kehilangan perlindungan secara permanen. Dan Musa hadir untuk meminta dirinya dilenyapkan dari kitab. Di sini menunjukkan bahwa ada kontras bagaimana kepemimpinan Musa dengan kepemimpinan orang-orang di sekitar timur dekat kuno. Berdasarkan tradisi khususnya Raja Asyur dan Babel, ketika mereka itu beroleh ramalan buruk, orang biasanya akan mencari seseorang yang mirip untuk dijadikan tawanan lalu diberikan kepada raja. Ketika diberikan kepada raja, orang tersebut akan dijadikan raja sementara yang nantinya dimaksudkan untuk menanggung murka dari dewa. Motivasinya apa? Motivasinya raja asli ini ingin mengorbankan orang lain demi nyawanya sendiri. Dan istilah untuk menjadikan orang biasa menjadi raja sementara guna menanggung murka dewa disebut dalam tradisi Asyur dan Babel disebut syiar puri. Ini merujuk kepada ritual magis yang sangat egois. Dalam tradisi Mesopotamia, nasib itu karena mereka tidak percaya Tuhan tapi percaya dewa-dewi, mereka percaya bahwa nasib itu ditentukan oleh dewa dan manusia hanya pion dalam daftar kehidupan. Maka dari itu, orang Asyur dan orang Babel berusaha untuk menggantikan nasibnya dengan memakai orang lain supaya
nyawanya sendiri aman, sedangkan berbeda dengan kepemimpinan Musa. Musa tidak mencari kambing hitam, tetapi Musa justru menempatkan dirinya sebagai kambing hitam bagi rakyat yang mengkhianatinya, bagi bangsa yang telah menguji batas kesabarannya. Motivasi dari Musa berdasarkan dari pengorbanan sukarela karena cinta dan relasi, serta solidaritas total, bukan untuk manipulasi ritual. Kata menyesallah Tuhan atau nakham menunjukkan bahwa Tuhan berubah pikiran atau merasa lega karena adanya intervensi dari Musa. Jika penawaran Tuhan itu bukan ujian, maka syafaat Musa tidak akan ada gunanya. Tuhan membiarkan dirinya dikalahkan oleh argumen Musa untuk menguji apakah Musa lulus ujian kepemimpinannya Tuhan atau tidak. Nakham merupakan satu istilah yang paling menantang dalam teologi Alkitab. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu dan tidak berubah bisa menyesal ataupun berubah pikiran? Nakam di sini bukan menunjukkan kelemahan Tuhan, melainkan antropomorfisme atau penggambaran Allah dengan sifat manusia yang menunjukkan relasi dinamis dengan manusia. Dalam konteks Keluaran 32 ayat 14, kata ini merujuk pada perubahan sikap Allah sebagai respon terhadap perubahan situasi. Ini merupakan cara Allah menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang responsif. Tuhan bukan robot. Tuhan membatalkan sebuah rencana hukuman karena ada intervensi, yaitu syafaat Musa, yang memungkinkan kasih setia Tuhan bekerja tanpa melanggar keadilannya. Tuhan menyesal karena Musa berhasil menyelaraskan situasi bangsa itu dengan janji Allah kepada Abraham. Keesokan harinya Musa datang menghadap Tuhan dan berkata, hapuskanlah namaku dalam Keluaran 32 ayat yang ke-32. Tetapi sekarang ampunilah kiranya dosa mereka, dan jika tidak, hapuslah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Di sini Musa menawarkan pertukaran eksistensi. Kitab kehidupan adalah jaminan keselamatan kekal. Musa bersedia kehilangan surga miliknya asal orang-orang yang dipimpinnya itu tidak masuk ke dalam murka Tuhan. Ini merupakan level tertinggi dalam jajaran pemimpin. Musa menolak selamat sendirian. Ia lebih memilih binasa bersama rakyatnya daripada mulia di atas penderitaan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam bahasa Ibrani, mehkenikna berasal dari kata maklah yang berarti menghapus atau menyapu bersih atau melenyapkan. Musa menggunakan bentuk perintah yang sangat mendesak kepada Tuhan untuk menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan akhiran kata na di sini lebih kepada, kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin lebih kepada tolong atau biarkan aku memohon. Jadi akhiran kata na sebagai ungkapan permintaan sesuatu atau permohonan ampun yang ditujukan kepada Tuhan. Dan ini terjadi dalam bentuk permohonan syafaat Musa kepada Allah supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa dari apa yang telah dilakukan oleh orang Israel. Dalam doa ini, Musa berseru kepada Tuhan untuk tolong hapuskanlah namaku dari kitab yang kau tulis. Kalau tidak, ampunilah dosa mereka. Jadi di sini agak kurang ajarnya Musa menawarkan dua pilihan kepada Tuhan. Sekalipun permintaannya ini tolong hapuskanlah namaku, di sini sopan, tetapi yang agak tidak sopannya Musa memberikan pilihan untuk Tuhan mengampuni dosa mereka orang Israel atau justru Tuhan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan akhiran kata na digunakan sebagai bentuk permintaan pribadi yang sopan yang mengandung pesan emosi kepada lawan bicaranya. Musa di sini tidak sedang mengancam Allah, melainkan melakukan syafaat. Musa menolak dipisahkan dari umatnya jika rakyatnya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena dosa mereka. Musa merasa tidak punya hak atau keinginan untuk berada di sana sendirian, bahkan dalam kitab kehidupan sekalipun. Di sini menunjukkan adanya solidaritas. Ia menawarkan jiwanya sebagai ganti rugi atas dosa penyembahan anak lembu emas itu. Ini adalah bayaran awal dari konsep Mesias yang mau menanggung dosa umatnya. Apa yang dilakukan oleh Musa merupakan level tertinggi dari seorang pemimpin. Musa menolak untuk selamat sendirian di atas bangkai saudara-saudaranya. Ia menawarkan pertukaran, ia rela melepaskan surga dan kekekalannya asal orang yang dipimpinnya semuanya selamat dan tidak binasa. Kalau dari kisah Musa kita dapat melihat adanya spektrum kepemimpinan cinta yang berani menegur. Solidaritas Musa bukan sekedar berasal dari cinta buta yang memaklumi dosa, tetapi Musa menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin sejati, sebagai seorang pemimpin yang murni menguasai antara keadilan serta kasih. Di depan manusia, dia bisa menjadi singa, turun dari gunung dan menghancurkan anak lembu emas, menghajar dosa secara terbuka dan menegur Harun dengan keras di depan semua orang. Sedangkan di hadapan Tuhan, ia menjadi seperti domba yang rela menjadi tebusan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Musa membela orang yang sama di ruang yang tertutup, rela dihancurkan eksistensinya demi pengampunan bagi orang-orang yang ia pimpin.
Musa benar-benar menjadi perantara yang sejati, dan ia bersedia memberikan hidupnya bagi orang yang tidak layak menerimanya. Sehingga respon Allah terhadap doa syafaat Musa, di ayat yang ke-33 Allah menjawab Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Inilah poin krusial. Allah menolak tawaran pertukaran nyawa Musa. Karena dalam hukum Taurat, seorang tidak bisa menanggung dosa orang lain secara permanen untuk membebaskan mereka dari konsekuensi moral. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pribadi. Dalam hukum Timur Dekat kuno, dosa komunal seperti penyembahan berhala biasanya diselesaikan dengan pengorbanan materi atau ritual pembersihan kuil. Musa merasa bahwa jika ia tidak bisa membawa bangsa itu kepada Allah, maka keberadaannya sebagai pemimpin, bahkan keberadaannya di hadapan Allah, tidak lagi memiliki arti, sehingga muncullah perkataan hapuskanlah namaku. Dan Allah menolak tawaran Musa bukan karena Allah tidak menghargai kasihnya sebagai seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpin, tetapi karena Allah ingin menegakkan prinsip bahwa dosa adalah tanggung jawab moral individu, bukan sekadar masalah ritual yang bisa diselesaikan dengan nyawa orang baik. Sampai nantinya konsep ini berubah ke Mesias yang menyempurnakan dalam teologi Biblika. Allah menegaskan bahwa hubungannya adalah personal. Musa tetap selamat karena ia setia, dan yang berdosa akan menanggung akibatnya. Di sini kita melihat bahwa apa yang Musa lakukan sebenarnya sejalan dengan apa yang di Perjanjian Baru telah ada. Tindakan heroik Musa merupakan bayangan dari teologi Biblika yang lebih besar. Sebagai manusia, memang Musa pada waktu itu tidak bisa benar-benar menebus dosa komunal bangsanya. Tetapi di Perjanjian Baru, kisah yang mirip disempurnakan oleh Yesus. Ia menetapkan standar yang lebih tinggi dan menjadi mediator. Dan melalui Yesus, ia memberikan nyawanya demi orang-orang yang percaya bisa diselamatkan. Dari kisah Musa yang berani berdiri di tepi jurang, bahkan rela menawarkan nyawanya sebagai pertukaran supaya orang-orang yang dipimpinnya tidak binasa, ini menunjukkan adanya kepemimpinan yang sejati. Kita seringkali melihat penguasa yang dengan mudahnya menghapus nama bawahannya demi mengamankan jabatannya sendiri. Musa melakukan apa yang sebaliknya. Dia memohon agar namanya sendiri dihapus demi keselamatan para pengkhianatnya. Ini adalah pemisah antara penguasa yang memanfaatkan dan pemimpin yang melayani. Musa tidak membutuhkan panggung atau dinasti. Dia hanya butuh bangsanya pulang. Hari ini, jika Anda diberi pilihan besar, menjadi besar sendiri di atas penderitaan orang lain atau menanggung risiko hancur bersama mereka, orang-orang yang Anda pimpin, mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan memimpin demi keegoan Anda, atau justru Anda siap membiarkan nama Anda terhapus demi keselamatan mereka? Dari kisah Musa kita belajar bahwa kepemimpinan seringkali ditekan dari atas dan dari bawah. Dari atas, kalau dalam model dunia modern, ditekan oleh target, ekspektasi, maupun prinsip moral. Sedangkan ditekan dari bawah, ada anggota tim atau rakyat yang tidak sabar atau bahkan panik. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Musa? Pemimpin sejati tidak melempar rakyatnya ke arah musuh untuk menyelamatkan diri sendiri. Belajar dari Musa, Musa justru pasang badan. Di dunia kerja atau organisasi ini, berarti berani mengambil tanggung jawab saat terjadi kegagalan dan bukan mencari kambing hitam di antara bawahan. Di era informasi yang serba cepat ini, seringkali banyak dari kita gampang panik karena hoax, karena krisis ekonomi, atau karena perubahan massal. Hal ini sangat mudah terjadi. Dan dari kisah Musa, kepemimpinan Musa kita belajar untuk kita menjadi diam dan melihat. Terkadang seorang pemimpin bukan hanya sekedar memberikan 1000 instruksi, tetapi menjadi tetap tenang agar orang lain bisa berpikir jernih adalah bagian dari kepemimpinan. Jangan pernah mengorbankan visi jangka panjang demi kenyamanan sesaat atau popularitas. Belajar dari kepemimpinan Musa, Musa tidak mengorbankan visi jangka panjang demi menjaga kenyamanan sesaatnya. Saat Musa mendapatkan tawaran dari Tuhan, Musa menolak itu karena menjaga citra baik Allah di bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan apa yang bisa kita pelajari? Jangan pernah mengorbankan visi jangka panjang. Seringkali visi jangka panjang terlihat jauh dari cengkraman tangan kita, hanya karena kenyamanan sesaat. Jangan sampai kita terlena kenyamanan yang sesaat ini lalu mengorbankan visi yang jauh lebih panjang. Kita harus berpikiran seperti Musa untuk terus maju ke arah yang sebenarnya dan tidak terlena dengan tawaran, baik itu kenyamanan ataupun popularitas sesaat. Meskipun di mata orang itu merupakan keuntungan, tetapi kepemimpinan tidak berbicara tentang disukai, tetapi bagaimana ia mampu membawa orang ke tujuan yang benar. Seringkali orang yang paling keras suaranya dalam menghujat Anda ketika krisis adalah orang yang pertama kali menikmati jembatan yang Anda bangun dengan susah payah. Menjadi pemimpin berarti menjadi ikhlas sebagai jembatan bagi mereka yang bahkan belum tentu berterima kasih. Musa telah melakukan hal ini.
Dari kisah Musa kita belajar bahwa bangsa Israel yang baru saja melihat keajaiban di Mesir, tapi begitu melihat masalah, mereka langsung ingin balik menjadi budak. Di dunia kerja, orang akan dengan mudah melupakan 100 kebaikan pemimpin hanya karena satu krisis permasalahan. Sebagai seorang pemimpin, sadari bahwa loyalitas pengikut Anda itu rapuh. Jika Anda hanya memimpin guna mendapatkan ucapan terima kasih, Anda akan hancur secara mental. Anda harus memimpin demi tujuan dan bukan demi apresiasi. Musa berdiri di antara Tuhan dan rakyat. Rakyat menghujat Musa, tetapi Musa tidak meneruskan hujatan itu kepada Tuhan, dan dia tidak membalas hujatan dari rakyat itu sendiri. Dari sini kita belajar bahwa pemimpin adalah orang yang harus tetap tenang saat timnya sedang burn out atau panik. Menjadi pemimpin berarti Anda harus menjadi jembatan, Anda harus menjadi peredam, Anda harus memastikan bahwa operasional tetap akan berjalan, sekalipun orang-orang di atas jembatan itu sedang mengeluh tentang betapa goyangnya jalan tersebut. Kepemimpinan bukan tentang penghakiman, tapi tentang penyelamatan. Pemimpin sejati mengukur kesuksesannya dari seberapa banyak orang yang sampai ke seberang dan bukan berapa banyak orang yang mengakui jasanya. Di dunia modern, jembatan yang Anda bangun, entah itu sistem, solusi dari sebuah masalah, atau juga pengorbanan, tenaga, waktu, pikiran adalah satu-satunya jalan keluar. Jika Anda berhenti membangun hanya karena sakit hati, hanya karena Anda dihujat, maka sebenarnya Anda sedang membiarkan dirimu ikut tenggelam bersama mereka yang menghujat Anda. Menjadi pemimpin berarti memiliki keteguhan hati yang melampaui ego. Anda menyelamatkan mereka bukan karena mereka layak, tapi karena Anda adalah pemimpinnya. Jika Anda sebagai seorang pemimpin, apakah Anda masih punya stamina dan mental yang kuat sama seperti Musa untuk tetap membangun jembatan bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu? Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.